Haleluya, Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan langsung saja mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan video berikut ini. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain yang bertanda tangan di bawah ini. Saya Melia Wahyuni, saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Menurut penjelasan dari ibu ini ya, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama, berarti beliau ini pada dasarnya adalah beragama Islam, tetapi kemudian dalam upaya melancarkan aksinya, beliau mengaku sebagai seorang mu'alaf. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah, mengapa kemudian beliau ini memilih mengakunya sebagai seorang mu'alaf? Nah, hal ini nanti akan kita elaborasi bersama-sama pada sesi ini, dan mari kita melihat dulu, ada banyak komentar juga mengenai video ini ya, karena beberapa waktu belakangan bahkan ini sudah mencapai 1426 komentar. Wah, ini angka yang banyak sekali ya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Di antaranya ada komentar dari Jauzah Damanik. Dia menuliskan, saya Islam dan sekarang Kristen. Oke, selamat datang bergabung dalam iman kepada Tuhan Yesus ya, Jauzah Damanik. Lalu lebih lanjut dia juga menuliskan, gak ada tuh yang namanya kristenisasi. Banyak kawan-kawanku murtad, tapi itu semua karena panggilan hati kami. Ya, kami menemukan kedamaian dan keselamatan hakiki dalam Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Sebagaimana memang dinyatakan oleh Alkitab bahwa sesungguhnya untuk menjadi seorang Kristen itu haruslah panggilan hidup. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi kemudian untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ya tentu dasarnya adalah Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil. Jadi kalau kemudian ada orang-orang non-Kristen, ya tiba-tiba mereka mau menjadi Kristen karena mereka mengaku punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, yaitu cara Tuhan memanggil mereka. Dan biasanya tiap-tiap orang ini ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, kalau melihat kesaksian-kesaksian dari para murtadin macam-macam ya, bagaimana mereka dipanggil ya, bagaimana mereka mengalami kuasa Tuhan, itu bervariasi sekali. Tentu saja seturut dengan kehendak Tuhan saja. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa mereka menemukan kedamaian. Bahkan juga Jauzah Damanik ini menegaskan bukan karena kristenisasi. Betul ya, karena istilah kristenisasi ini beberapa waktu belakangan sebenarnya sering sekali ditudingkan kepada kita yang beragama Kristen. Katanya, oh ada kristenisasi. Bahkan juga kalau beberapa waktu lalu itu sering sekali muncul katanya Indomisasi. Wah, memang luar biasa ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, tudingan-tudingan yang diarahkan kepada kita yang beragama Kristen ini. Jadi sebenarnya begini ya, satu pertanyaan sederhana, apakah hanya Kristen yang menyebarkan ajaran agamanya? Sebenarnya tidak ya. Agama mana sih di muka bumi ini yang kemudian tidak melakukan penyebaran ajarannya? Agama mana sih di muka bumi ini, termasuk di bangsa kita di Indonesia, yang tidak melakukan aktivitas mengajar, menyampaikan ajaran agamanya? Apalagi kita berada di era media sosial ini, wah luar biasa itu kawan-kawannya. Hal-hal mengenai pembahasan tentang iman itu kan luar biasa sekali menyebar di ruang publik ini. Tapi kan kemudian ya, siapa yang mendengar menjadi percaya ataupun tidak, yaitu kembali kepada si bersangkutan. Oke, jadi kawan-kawan, mari kita kembali pada pertanyaan awal tadi yang saya sampaikan, mengapa ibu ini kemudian memilihnya mengaku sebagai seorang mu'alaf, mengapa bukan yang lain? Mari kita lihat ya. Ini pengamatan saya secara pribadi, mengingat banyak mu'alaf yang hobinya itu adalah membahas ataupun membicarakan mengenai iman kita orang Kristen. Dan orang-orang ini ya, ketika mereka mu'alaf ya, atau sebelum mereka mu'alaf ini lebih tepatnya ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, nggak ada tuh yang kenal mereka ya, nggak ada tuh yang tahu siapa mereka. Misalnya waktu itu Yahya Waloni ya, sebelum Yahya Waloni mu'alaf lalu kemudian yang muncul dengan gayanya berbicara ya tentang iman Kristen, nggak ada yang tahu siapa beliau, nggak ada yang tahu Yahya Waloni itu pendeta atau bukan. Ya, saya secara pribadi nggak tahu kawan-kawannya. Tapi kemudian ketika yang menjadi mu'alaf, lalu tiba-tiba bicara seperti ahli Alkitab, oh dia ramai kawan-kawannya. Mungkin hampir satu Indonesia lah mengenal Yahya Waloni ya. Walaupun sekarang dia sudah nggak ada lagi ya videonya itu, saya lihat membahas mengenai iman Kristen, karena waktu itu katanya sudah diproses hukum ya. Dan dia juga dalam podcast bersama Deddy Corbuzier pun juga ia menyampaikan beberapa hal ya, ia juga mengakui mengenai apa yang dia lakukan. Tetapi poinnya adalah
Ya, orang-orang Kristen yang sebelum mu'alaf itu kan tidak dikenal ya. Tiba-tiba mereka mu'alaf lalu membahas Alkitab, langsunglah nama mereka ini menjadi dikenal. Seperti beberapa waktu yang lalu misalnya siapa itu ya? Agustan dulu ya. Dulu Agustan juga begitu. Ketika Kristen kita nggak tahu siapa dia. Kainama juga begitu. Ketika Kristen kita nggak tahu siapa dia. Ya. Tapi tiba-tiba mu'alaf lalu bahas Alkitab, bicara Alkitab, mengaku Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dikonfirmasi oleh Sekolah Tinggi Teologi Jakarta katanya nggak ada yang namanya Ahmad Kainama di sini. Ya, Agustinus Kainama nggak ada. Lalu Kainama bilang apa? Ya, saya pasrah saja kalau begitu. Jadi poinnya Bapak Ibu semua, mungkin ibu ini mengamati kali ya. Ini asumsi saya, mungkin ibu ini mengamati, wah, kalau mengakunya mu'alaf kayaknya lebih lancar jalannya begitu ya. Seperti itu kawan-kawannya. Nah, mengenai hal berpindah agama ini sebenarnya bagi saya secara pribadi ya itu kembalilah kepada masing-masing kali. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang-orang yang non-Kristen menjadi Kristen. Tapi ada juga orang-orang yang Kristen keluar dari kekristenan. Dan itu kan hal-hal yang sering kita lihat di ruang publik ini mengenai ada yang masuk Kristen, ada yang keluar dari Kristen ya. Ada yang disebut sebagai murtadin, ada yang disebut sebagai mu'alaf. Dan itu sesuatu yang lumrah menurut saya karena mengenai hal beragama ini kan sifatnya pribadi ya. Sifatnya adalah itu perorangan. Jadi mengenai beriman itu kalau dalam perspektif iman Kristen itu kan sifatnya pribadi dan akan dipertanggungjawabkan juga secara pribadi di hadapan Tuhan. Tapi dalam konteks sebagai komunitas beriman memang kita juga patut untuk mengingatkan saudara-saudari kita agar terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tapi lagi-lagi kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, perihal yang kita lihat tadi ini ya, dalam video ibu ini memang kemudian kan ibu ini didapati ya melakukan aksi penipuan ya. Tidak dijelaskan lebih lanjut karena memang tadi itu semacam cuplikan video saja yang saya dapati itu ya. Jadi tidak dijelaskan sebenarnya aksi menipunya ini dengan modus mu'alaf itu seperti apa ya. Apakah dia minta uang ataukah kemudian minta disupport atau apa, nggak ada penjelasannya. Jadi yang diuraikan tadi itu adalah beliau menipu dengan modus mu'alaf ya. Tapi menariknya mungkin beliau ini sudah apa namanya ya, mungkin beliau sudah mengamati perihal apa yang selama ini beliau lihat ya. Ketika ada mu'alaf mengaku apa namanya baru masuk agama Islam, wah kemudian kan dia bersaksi ya, kemudian dia memaparkan tentang prosesnya ya. Bagi saya silakan aja itu, tapi kemudian kan melangkah lebih lebih maju lalu menafsirkan Alkitab, berkata bahwa Alkitab ini bilang begini, Alkitab itu bilang begitu. Tapi itulah kawan-kawannya yang sampai sekarang itu kan cukup sering membahas mengenai Alkitab ini adalah seperti Kainama, lalu Donditan ya, Donditan juga, Donditan, siapa lagi ya kawan-kawannya, ada beberapa lagi itu ya, yang belum terkenal inilah. Jadi ada apa namanya, ada seniornya, ada juniornya ya, ada juga yang dalam tahap kayaknya baru mulai kawan-kawannya Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah makanya dalam beberapa kesempatan ya saya sering menyampaikan sebenarnya berpindah agama silakanlah, itu terserah ya. Tapi hendaknya kalau sudah berpindah agama sebaiknya ya fokuslah membahas mengenai apa yang kau imani. Jangan engkau sudah berpindah agama tapi kitab sucimu yang lama di agamamu yang lama engkau masih bawa-bawa ya, engkau masih bahas-bahas dalam komunitas imanmu yang baru dan kamu merasa kamu tahu sekali mengenai isi-isi dari ayat-ayat itu dan kamu paham betul ya, dan tidak ada yang tahu mungkin di waktu kamu sebagai seorang Kristen mungkin aja kamu nggak pernah baca itu Alkitab, tapi kemudian tiba-tiba bersikap seperti seolah-olah ahli Alkitab yang memahami Alkitab. Ya, jadi itu dia kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua. Silakan berikan tanggapannya ataupun responnya di kolom komentar yang tersedia. Dan mari terus bertumbuh hanya dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan mengapa saya membahas video ini? Karena tadi saya, ini mu'alaf ya, karena mu'alaf ini kan kalau di komunitas iman kita juga sering sekali ya kita bahas karena mereka sering sekali membahas perihal iman kita Kristen. Jadi makanya tadi saya langsung tertarik, wah ini ada apa nih kok mengaku mu'alaf ya, modusnya mengaku mu'alaf untuk menipu. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, ibu ini bukanlah seorang mu'alaf, tetapi dari penjelasan tadi memang beliau beragama Islam dan untuk melancarkan aksinya makanya ia mengaku sebagai seorang mu'alaf ya. Mengenai tadi mengapa ia memilih hal itu ya, memang saya tidak bisa menyimpulkan dari pihak saya sendiri ya, tidak bisa menyimpulkan dari pihak saya sendiri karena kan beliau yang paling tahu mengapa memilih mengaku sebagai mu'alaf. Tapi saya mencoba melihat biasanya selama ini orang kalau mengaku mu'alaf itu nantinya disanjung, disayang, dihormati, jadi terkenal ya kan, selama ini kita lihat seperti itu ya.